Bang Yos itu 3 kali berturut-turut sama kita, Bang. Amin, ya, Nah, benar. itu mungkin kisi-kisi buat pemain-pemain sekarang yang pasti akan menonton ini, Bang. Kira-kira apa nih yang perlu Abang sebagai pemain, kok bisa dulu Abang Ya. Main tempel terus di peluk lo. Halo, dengan Gambal 2 TV. Selama ini mungkin dengan kiper pelatih kiper terdahulu sudah, dengan Bang Gultom sudah. Sekarang ini juga kiper yang berjasa juga mengantarkan PSMS Medan Piala Bang Yos. Jangan lupa beliau ini pernah juga tim nasional. Aku pernah lihat buang badannya langsung bangun lagi. Ini beliau inilah. Siapa lagi? Legend suka kali. Jadi termasuk legend pemain Medan juga. Bang, yang prestasi paling apa tuh di Persija pernah juara tuh, Bang? Lupa gue. Ya, pernah di Brunei kita piala champion apa itu ya. Iya. Mewakilin nasional juga hari itu. Itu kalau nggak salah Nur Alim di situ Ya, satu tim Abang ya. Iya, sama Widodo juga. Widodo. Masih, ya. Kurniawan udah di situ belum? Kurniawan belum. Kita Widodo paling lah yang senior. Gitu, Bang ya. Nah, ada Luciano juga. Oh iya benar. Luciano Leandro dari PSM lagi jago-jagonya tuh, Bang ya. Iya. Itu. Jadi masih gambar macan dulu seragam Abang. Bang, ini langsung ke PSMS Medannya lah, Bang. Siap. Kiper nih kan ya Abang udah tahu lah, 3 lah anak didik Abang. Satu kayaknya tanda kutip mungkin akan dipakai coach Gultom di sana di timnas. Siap. Kemudian ada 2 baru latihan 1 orang, satu lagi si Herlian masih belum hadir. Itu gimana kira-kira persiapan kita nih, Bang? Ya, kita tetap hubungan terus sama Herlian juga. Ya kan, dia di daerahnya juga dia latihan pribadi ya kan. Iya, Bang. Kalau ya Rohim juga dia kadang pagi dia latihan di PSAD. Ya selama ini sekarang ini kan belum kumpul ya kita maksimalkan. Oh gitu, Bang ya. Jadi kalau oke lah, Bang, untuk latihan ini sendiri, Bang, walaupun belum lengkap, Abang melihat kiper nomor 1 kita saat ini gimana, Bang? Ya karena dia terjaga ya. Karena tiap pagi juga dia udah latihan di PSAD, kadang sore kita cuma seminggu 3 kali ini kita latihan. Tapi dia tetap terjaga ya. Gitu. Masih bagus lah, masih terjaga ini. Gitu ya, Bang. Kalau untuk Adi Satrio sendiri, Bang, kalau lah misalnya ternyata ke tim nasional, apakah memang PSMS nanti mengarungi New Liga 2 yang sifatnya turnamen ini, apakah perlu ada penambahan kiper atau gimana selaku pelatih kiper sendiri, Bang? Saya belum tahu, karena itu kan kita koordinasi dulu sama manajemen ya kan, sama manajemen gimana atau harus tambah kiper. Kita tergantung manajemen aja, karena kita kan lihat situasi juga, kondisi keuangan juga kan gitu kan, kondisi keuangan ataukah butuh untuk kiper ketiga, ya kita akan coba gitu. Tapi kalau kata manajemen dia rasa kayaknya belum cukup gitu ya nggak ada masalah, karena dua kiper kita menurut saya udah siap pakai ya. Mau siapa aja diturunkan, mereka dua udah siap. Terus, Bang, sedikit ulang, kita flashback satu pertandingan resmi yang jadi nggak resmi lawan Tiga Naga, Bang. Ada sedikit miskomunikasi antara barisan belakang menurut kita dengan kiper. Itu kan Abang itu gara-gara apa sih, Bang? Mungkin Abang udah pemain profesional, pertandingan pertama home pula sih Pak di Teladan, gimana Bang kira-kira? Apakah memang di situ komunikasi atau gimana? Ya, paling besar itu mungkin saya tanyakan langsung ke kipernya langsung kan. Ya mungkin miskomunikasi aja sama pemain bawah. Mungkin kan mereka juga baru ini mereka bersama ya kan. Secara resmi mereka baru ini bersama kan dalam satu tim kan macam. Kemarin kejadian kan si Rifki ya sama si Tapi ya itulah mungkin koordinasi atau komunikasinya yang belum ini. Belum. Terus kalau Abang sendiri melihat dari kiper kita ini udah nggak usah dikasih tahu, Bang, tapi Abang udah tahu nggak kira-kira nih celah-celahnya nanti apa yang dinaikin di pemain ini? Kekurangannya ini kayaknya si Ani bola atas kurang nih, si B udah dapat nggak kira-kira rumus yang ini, Coach? Ada sih, sudah dapat ya? Sudah ada. Tapi kalau menurut saya kalau 2 atau 3 kiper kita itu tinggal reading the game-nya aja. Oh gitu ya? Di game situasinya yang penting. Kalau masalah reaksi, tangkapan, apa semua, agility-nya semua udah nggak usah diragukan lagi. Udah. Tinggal membaca pertandingan saja. Ya, itu dia. Dan kalau Abang sendiri ketika masih bermain profesional, Abang, walaupun banyak prestasi yang Abang berikan kepada tim yang Abang pegang gitu ya. Siap. Kira-kira kiper itu apa sih, Bang, yang perlu
kalau mungkin nggak hanya untuk kiper profesional, yang pengen jadi kiper profesional, yang perlu diperbaiki apa sih Bang dari seorang kiper kira-kira Bang? Kalau tadi tangkapan udah bagus segala macam, tapi kita bisa lihat De Gea aja bisa buat blunder gitu. Kalau menurut Abang sendiri sebagai kiper yang pengalaman gimana sih Bang? Kalau menurut saya sih mental perlu. Oh, mental itu harus perlu ya kan, walaupun bagus disiplin dengan kondisi dia juga, kondisi dia harus disiplin. Jangan anggap remeh dengan semua tadi latihan, dia memang harus serius, itu yang paling utama. Oh gitu. Kalau dia merasa udah bagus tapi tidak serius, biasanya terjadi di situ ya kan. Konsentrasi, fokus itu yang paling utama. Oke. Menurut Nah, saya di situ. ini kisi-kisinya juga nih Bang. Untuk memilih kiper utama di setiap pertandingan, apakah memang fokus ke pelatih kiper atau memang harus koordinasi ke Pak PH lagi? Kalau di PSMS, ini ya? alhamdulillah kalau yang kan ini baru berjalan kemarin itu kan baru sekali pertandingan ya kan. Ya alhamdulillah saya dikasih wewenang penuh di situ kan. Nah, walaupun ya setelah itu ditanyakan juga apa alasannya kan gitu. Alasannya. Kalau saya memilih sebenarnya kalau untuk 3 kiper PSMS sekarang ini saya lihat situasi di latihan. Menjelang pertandingan saya lihat gimana kondisi dia. Karena mereka bertiga saya rasa udah nggak usah diragukan lagi. Diragukan, siapapun diturunkan siap gitu. Tinggal mental yang berbicara. Mental bicara di situ. Itu jadi buat 2 kiper lagi, mental dikuatin, latihan serius. Betul, pasti. Walaupun udah serius kayaknya Yang penting ya lihat kondisi dia. Kondisi dia menjelang pertandingan kan kita lihat. Walaupun dia kiper utama, di kondisi dia kurang maksimal, ya siapa yang lebih siap gitu. Kalau saya di situ. Ini coach, untuk tadi untuk anak-anak muda lah yang pengen jadi kiper. Kira-kira untuk yang awal ini, kira-kira apa yang harus disiapkan dulu? Latihan yang bagaimana kira-kira coach? Karena pengen, ya jujur aku sendiri mengidolakan Bang Gultom, Abang, Bang Sony, karena pernah berdarah hijau lah pakai ini kan. Abang juga punya prestasi mengantarkan Piala Bang Yos kan, bangganya main di luar Sumatera tapi bisa berikan prestasi untuk PSMS Medan. Gimana Bang Ali? Kira-kira apa nih? Ya serius saja. Serius. Kalau dia ingin jadi kiper ya gitu ya, tetap dia harus jalani, dia harus serius. Apa yang siapapun pelatihnya, dia harus serius melakukannya. Oh gitu aja Bang. Terus jaga kondisi, jaga istirahat. Di dalam latihan dia harus serius. Itu. Bang, ini beralih ke PSMS akhirnya menyongsong ya dimanapun mainnya ya Bang ya, turnamennya. Kalau Abang pribadi melihat gimana sih peluang tim kita Bang? Kalau melihat kan pasti Abang sebagai pelatih juga pasti ada koordinasi melihat tim-tim lain yang bakal calon lawan kita juga. Kalau Abang sendiri melihat gimana persiapan PSMS Medan sejauh ini? Ya kalau kita terus dikumpulkan cepat mungkin ya kita mungkin peluang pasti besar. Gitu Bang ya. Chemistry kita pun pasti akan lebih padu kan. Nah, itu aja sih. Peluang pasti besar. Ini Bang, sebenarnya oke lah tanpa penonton tadi. Tapi PSMS Medan punya sejarah ketika misalnya sifatnya turnamen kita juara. Bang Yos itu 3 kali berturut-turut sama kita Bang. Amin, ya, nah benar. Itu mungkin kisi-kisi buat pemain-pemain sekarang yang pasti akan menonton ini Bang. Kira-kira apa nih yang perlu Abang sebagai pemain, kok bisa dulu Abang merajai The Oranye ditaklukkan sama hijau gitu. Kalau karena kita kayaknya spesialisasi turnamen ini gila-gilaan gitu nih Bang. Kalau ya kita balik ke belakang ya Bang, saya main ya. Itu masukan ini Bang. Kalau kami dulu kompak itu loh. Kekompakan itu memang ayah dipecah kita doang di situ. Walaupun kita dibilang ada tim-tim besar di situ, mereka lebih besar mungkin, tapi kita lebih kompak di situ. Jadi merasa memilikinya itu yang pertama ya kan. Jadi satu sakit disakiti semua gitu. Oh, gitu. Nah, gitulah menurut saya. Jadi intinya makanya kita bisa menang di kandang macan Bang ya. Jadi betul iklan itu, semua bisa jadi macan. Di kandang macan kita macanin. Siap. Bang, oke Persija besar Bang. The Jack juga luar biasa ketika menonton di baik mulai dari Lebak Bulus sampai Abang masih di Lebak Bulus masih main itu ya? Masih main di Senayan juga. Kira-kira apa sih yang luar biasa dari mereka Bang, dari The Jack itu yang mungkin bisa jadi contoh juga, walaupun aku nggak usah ragukan fanatisme kita terhadap The Killer PSMS Medan ini Bang, tapi kira-kira ada nggak Bang buat supporter nih masukan Bang? Ya kalau menurut saya supporter PSMS sekarang bagus sih, sudah cukup bagus, sudah cukup bagus ya. Tinggal kekompakan itu juga antar korlap itu lebih kompak gitu, jangan antara Semek dan Kampa, jangan ada sama-sama merasa memiliki ini PSMS ini punya kita bersama. Itu yang di sana ada Bang ya. Mereka walau ada
ada yang mana mereka kompak. Tetap The Jack atas nama The Jack, The Bang. Jack. Oke, itu dongan-dongan Skambal 2 TV. Ada lagi Bang kira-kira Bang pesan-pesan terakhir Abang untuk supporter PSMS Medan, untuk Ya. anak didik Abang juga di squad PSMS kali ini Bang. Ada Bang? Ya, menurut saya dukung terus lah PSMS. Iya. Karena PSMS ini milik kita bersama. Wah, makasih Gus. Siap. Thank you Gus, silakan Gus. Siap. Thank you. Keren dongan-dongan itu. Cakap-cakap sama legend, banyak informasi kita dapatkan buat kelompok-kelompok supporter. Lihat, beliau sudah main di Persija, yang dikatakan itu adalah apa? Jaga kekompakan, ya kan? Ya kayak tadi nggak aku yang bilang ya, beliau yang bilang. Nggak ada lagi smack, nggak ada lagi kampak. Satu untuk The Killer PSMS Medan. Itu aja Iman Batak melaporkan beserta dengan pasangan saya siap lagi kalau Dwika Damanik. Nanti aku tag. Jadi kalian harus follow beliau juga. Oke, dadah.